Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal ya, atau tryout. Ini sudah part 4 ya. Sebentar lagi tanggal 23 kita sudah mulai ujian, 22-23 teman-teman. Baik, sebelum lanjut ke soalnya, saya mau teman-teman bantu saya subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya biar saya makin semangat dalam membuat video-video atau membahas soal-soal yang berhubungan dengan pretest PPG tahun 2023 ini. Nah, setiap kali ingin memulai, saya sering ingatkan bahwa jangan hanya terpaku belajar pedagogi saja, belajar juga soal sosial kepribadian profesional teman-teman, karena profesional teman-teman itu nanti paling banyak muncul ya. Kalau digabung antara sosial kepribadian itu hampir sama jumlahnya dengan pedagogi ya. Sosial kepribadian digabung dengan pedagogi itu akan hampir sama dengan profesional, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa soal yang paling banyak nanti adalah soal profesional teman-teman. Di sini saya baru buat beberapa untuk profesional ya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk membuat request-requestan teman-teman yang lain. Baik, kita langsung masuk ke soalnya teman-teman. Jadi harap diperhatikan baik-baik ya. Seperti biasa saya akan kasih jeda waktu sekitar 5 detik untuk teman-teman mengunci jawabannya, dan kemudian kita bahas bersama ya. Oke, ini dia soalnya. Soal pertama, berikut adalah deskripsi tentang tipe pembelajaran. Manakah tipe pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan deskripsi berikut? Seorang guru membagi siswanya ke dalam kelompok kecil untuk melakukan proyek bersama. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk mencari informasi, menganalisis data, dan mempresentasikan hasil kepada seluruh kelas. A. Pembelajaran kooperatif, B. Pembelajaran ekspositori, C. Pembelajaran langsung, D. Pembelajaran mandiri. Nah, yang mana di sini tipe pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan deskripsi yang ada di sini ya, dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Kemudian melakukan proyek secara bersama. Oke, kalau teman-teman dirasa cepat, seperti biasa pause dulu videonya baru lanjutkan lagi. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Dia berada di pembelajaran kooperatif ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai pembelajaran bersama-sama. Mereka berbagi tanggung jawab, saling berinteraksi, dan saling mendukung dalam proses belajar. Deskripsi pada soal mencerminkan kegiatan yang khas dalam pembelajaran kooperatif ya. Jadi kooperatif itu sudah saya jelaskan beberapa kali bahwa dia ada kata bekerja sama ya, bersama-sama ini juga ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Nah, tadi itu soal pedagogi, sekarang ini adalah soal sosial kepribadian guru ya. Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya. Namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari pelatih yang diinginkan dari luar sekolah.
Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Jadi kira-kira yang mana nih teman-teman? Apa yang Anda katakan pada saat Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai suatu keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai ya. Dan pada saat itu di sekolah Anda hanya Anda yang bisa mengajarkan keterampilan itu. Kira-kira kata-kata yang mana yang cocok? Nah, seperti biasa, bagi yang sering nonton video saya, bahwa sosial kepribadian itu tidak ada jawaban 0 ya. Semua memiliki nilai mulai 1 sampai 5. Jadi kita usahakan pilih opsi yang memiliki poin 5 ya. Minimal kalau memang terpleset sedikit itu hanya 4 ya. Jangan sampai di 1, 2 itu atau 3 itu bakal gawat nanti, tidak bisa menunjang nilai kita. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi yang tepat adalah bahwa siswa belum menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. Nah, coba kita lihat ya. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah itu tadi ya, yang opsi B. Nah, ini bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa memiliki waktu luang. Ini poin tertinggi menurut saya ya teman-teman. Kalau opsi A, bahwa kita tidak perlu belajar keterampilan itu sama dengan langsung mematahkan semangatnya. Ini sangat tegas dan langsung menurunkan semangat siswa. Yang C, bahwa siswa itu tidak bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. Bisa juga ini, tapi kita tahu bahwa dia belum mampu ya, atau belum saatnya. Jadi saya kira yang C ini juga kurang pas ya. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari pelatih diinginkan dari luar sekolah. Ini juga bagus menurut saya, tapi ada kata kunci belum saatnya teman-teman. Saya terpaku di situ. Yang E, bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Nah, kalau ini saya kasih poin 4 ya teman-teman. Saya kasih poin 4 setelah yang B ini, karena ini dia mendukung siswa itu punya kesempatan ya, tapi belum saatnya. Kalau hanya sekedar sibuk, mungkin ini jawaban yang terbaik ya, tapi memang belum saatnya. Jadi tetap di opsi B menurut saya adalah jawaban yang terbaik. Dia berada di berkomunikasi efektif, empatik, santun, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal pedagogi lagi. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik pembelajaran konstruktivisme adalah: A. Guru memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. B. Siswa menerima pengetahuan dari guru secara pasif. C. Siswa hanya diharapkan menghafal informasi yang disampaikan guru. D. Guru memberikan instruksi yang detail dan presisi. Nah, pernyataan yang manakah yang di bawah ini yang merupakan karakteristik pembelajaran konstruktivisme? Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya. Kalau dirasa terlalu cepat, teman-teman bisa pause dulu videonya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Guru memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Itu dia. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme adalah bahwa siswa harus aktif terlibat dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi, refleksi, dan pemecahan masalah. Dalam pendekatan konstruktivisme, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam membangun pemahaman mereka.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal sosial kepribadian lagi. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah, lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Nah, ini soalnya pendek tapi opsinya wow, luar biasa dan bagus semua ya. Susah dibedakan yang mana jawaban yang memiliki poin tertinggi di sosial kepribadian ini, teman-teman. Oke, silahkan dijawab dulu. Kita lihat jawabannya, saya yakin teman-teman sudah kunci. Jadi opsi E ya. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri. Kemudian ada juga di sini dia juga bisa masuk di kompetensi sosial ya. Dia bisa berkolaborasi dengan orang lain ya. Bisa secara mandiri dan bisa berkolaborasi dengan orang lain. Inilah yang menjadi perbedaan yang mencolok di antara opsi-opsi yang lain, sehingga poin E itu dia memiliki poin 5 atau memiliki poin tertinggi dibandingkan opsi-opsi yang lain, teman-teman. Silahkan diperhatikan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia soal pedagogi. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan salah satu prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang efektif? A. Membuat aturan dan prosedur yang jelas. B. Memberikan hukuman fisik untuk melatih kedisiplinan. C. Menerapkan strategi penguatan positif. D. Membangun hubungan yang baik dengan siswa. Nah, manakah dari berikut yang bukan? Jadi hati-hati nih, kadang kita tinggalkan ini kalau lagi buru-buru ya teman-teman. Hati-hati. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya teman-teman. Nih, memberikan hukuman fisik untuk melatih kedisiplinan. Inilah yang bukan merupakan salah satu prinsip pengelolaan kelas yang efektif ya. Kalau membuat aturan dan prosedur yang jelas itu saya kira efektif. Kemudian menerapkan strategi penguatan positif juga dia efektif. Dan membangun hubungan yang baik dengan siswa itu saya kira efektif juga. Jadi yang bukan adalah memberikan hukuman fisik ya. Sekarang bukan lagi zamannya hukuman fisik ya. Karena kita dituntut oleh pemerintah tidak melakukan hukuman-hukuman fisik lagi, tapi lebih ke arah yang positif ya. Meskipun sekarang kenyataannya siswa itu semakin membandel dan kurang berkah ilmunya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya teman-teman. Ini ada sosial kepribadian lagi ya.
Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah A. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. B. Rajin beribadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dan menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang toleran namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. E. Rajin ibadah disertai sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun, serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Menurut Anda, ini menurut Anda, tapi tetap ditentukan jawaban yang memiliki poin tertinggi ya teman-teman. Jadi harus yang ideal juga yang dipilih ya. Meskipun sebenarnya bukan menurut Anda ya, menurut Anda beda ya. Oke, pilih jawaban yang paling ideal. Ini sangat sulit menentukan pilihan yang bernilai 5. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah rajin beribadah disertai sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun, serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Ini dia berada di kompetensi kepribadian dan sosial ya teman-teman. Dia juga masuk di kompetensi sosial. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kita lihat apa yang membedakan. Yang paling mencolok adalah adanya kata perilaku-perilaku, menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Kalau yang lain ini agak jelek ya. Saya pikir ini rendah nilainya. Kalau rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku tanpa pamrih dengan menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. Nah, ini juga terlalu ekstrim menurut saya. Tidak perlu terlalu menunjukkan identitas agama kita ya di depan orang-orang. Ya, rajin beribadah tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya ini. Nah, terlalu juga ya. Dia tidak bisa mentolerir ya, terlalu keras juga ya. Rajin ibadah disertai sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dan apapun dan siapapun. Ini saya pikir memiliki poin 4 ya, tertinggi kedua setelah opsi E. Kita sebagai seorang guru, teladan kita adalah Ki Hajar Dewantara yang harus menjadi panutan atau teladan ya, untuk masyarakat luas khususnya teman-teman. Jadi ingarso sang tulada ya, apa ya bahasa Jawanya, seperti itu. Kita harus menjadi teladan di sekolah maupun di masyarakat luas teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk tryout yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Saya doakan semuanya lulus yang belajar di sini, insyaallah, amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.